mengira. Dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi berubah secara perlahan, tetapi seperti langit yang tiba-tiba membelah dirinya sendiri. Ada saat ketika luka yang dulu membuatmu menunduk, kini berubah menjadi mahkota tak terlihat di atas kepalamu. Ada saat ketika diam yang dulu dianggap kelemahan, kini menjadi bahasa kekuatan yang membuat orang-orang gelisah tanpa tahu sebabnya. Dan saat itu sedang terjadi padamu. Mereka mungkin pernah melihatmu sebagai seseorang yang mudah ditebak. Mereka pernah mengira kamu akan tetap berada di tempat yang sama, dengan rasa takut yang sama, dengan kebiasaan lama yang sama, dengan luka lama yang terus mereka sentuh agar kamu tetap merasa kecil. Mereka berpikir kamu akan selalu menjelaskan dirimu, meminta dimengerti, memohon dihargai, mengejar penerimaan, dan menurunkan cahaya jiwamu hanya agar mereka merasa nyaman di dekatmu. Tetapi langit telah menulis bab baru untukmu. Versi dirimu yang sekarang bukan lagi versi yang lahir dari ketakutan. Versi ini lahir dari malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian. Versi ini lahir dari doa-doa sunyi yang tidak didengar manusia, tetapi disaksikan oleh semesta. Versi ini lahir dari air mata yang tidak kamu pamerkan, dari pengkhianatan yang tidak kamu balas, dari kehilangan yang tidak kamu jadikan alasan untuk hancur, dan dari kesendirian yang pelan-pelan mengajarimu bahwa kamu tidak pernah benar-benar kosong. Mereka tidak siap melihatmu berdiri tanpa marah, tetapi penuh kuasa. Mereka tidak siap melihatmu tersenyum tanpa menjelaskan, berjalan tanpa menoleh, memilih tanpa ragu, dan meninggalkan tanpa membenci. Mereka tidak siap melihat seseorang yang dulu mereka kira bisa dikendalikan, kini memancarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dihentikan. Inilah pesan langit untukmu. Jangan lewatkan. Karena mungkin selama ini kamu mengira perubahanmu biasa saja. Kamu mengira kamu hanya sedang bertahan. Kamu mengira kamu hanya sedang mencoba menjadi lebih kuat. Padahal dari sudut pandang yang lebih tinggi, kamu sedang mengalami perpindahan takdir. Kamu sedang keluar dari kulit lama. Kamu sedang dipisahkan dari versi yang terlalu banyak meminta izin kepada dunia. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi seseorang yang tidak lagi hidup dari rasa takut, tetapi dari kesadaran. Dan ketika seseorang benar-benar sadar, dunia di sekitarnya ikut berubah. Orang-orang yang dulu nyaman melihatmu kecil, mulai panik ketika cahayamu membesar. Orang-orang yang dulu merasa aman karena kamu mudah terluka mulai gelisah ketika kamu tidak lagi bereaksi. Orang-orang yang dulu meremehkan perjalananmu mulai kehilangan keberanian untuk menatapmu dengan cara lama. Karena versi barumu bukan sekadar perubahan penampilan. Ini perubahan getaran. Ini perubahan keputusan. Ini perubahan arah jiwa. Ini adalah tanda bahwa langit telah selesai membentukmu melalui tekanan dan sekarang mulai menampilkanmu sebagai bukti bahwa tidak semua orang yang pernah hancur akan tetap menjadi puing. Bagian 1, versi barumu. Lahir dari tempat yang pernah membuatmu hampir menyerah. Jiwa terpilih, versi dirimu yang sekarang tidak muncul dari hari-hari mudah. Ia tidak datang dari tepuk tangan, tidak lahir dari pujian, dan tidak dibentuk oleh jalan yang halus. Versi ini lahir dari ruang-ruang yang pernah membuat dadamu sesak. Dari malam ketika kamu menatap langit-langit dan bertanya, mengapa semuanya terasa terlalu berat untuk satu hati? Dari pagi ketika kamu bangun tanpa semangat, tetapi tetap memaksa kaki untuk melangkah karena jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang berkata, belum selesai. Itulah sebabnya mereka tidak siap melihatmu sekarang. Karena mereka hanya melihat hasil, tetapi tidak pernah tahu harga batin yang kamu bayar. Mereka melihat kamu lebih tenang, lebih tegas, lebih bersinar, lebih tidak mudah digoyahkan. Tetapi mereka tidak tahu berapa banyak bagian dari dirimu yang harus kamu kubur diam-diam agar jiwa yang lebih kuat bisa tumbuh. Mereka tidak tahu bahwa sebelum kamu terlihat seperti ini, kamu pernah menjadi seseorang yang pecah berkali-kali tanpa ada yang datang memunguti serpihannya. Dulu, mungkin kamu terlalu mudah menyalahkan dirimu sendiri. Setiap kali seseorang menjauh,
kamu merasa kamu kurang baik. Setiap kali seseorang berubah, kamu merasa kamu salah. Setiap kali hidup menutup pintu, kamu merasa kamu tidak layak. Kamu hidup membawa beban yang bukan seluruhnya milikmu. Kamu meminta maaf atas luka yang justru ditanamkan orang lain. Kamu menanggung rasa bersalah hanya karena hatimu terlalu lembut untuk membiarkan orang lain merasa tidak nyaman. Tetapi masa itu telah berlalu. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Bukan perubahan yang kasar, bukan perubahan yang penuh dendam, melainkan perubahan yang sunyi dan sangat dalam. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang yang kamu perjuangkan memang layak berada di dekat cahaya batinmu. Kamu mulai mengerti bahwa menyayangi seseorang tidak berarti membiarkan dirimu dihancurkan. Kamu mulai paham bahwa menjadi baik tidak berarti menjadi tempat pembuangan luka orang lain. Dan kesadaran itu menjadi titik pertama kebangkitanmu. Mereka panik bukan karena kamu menjadi jahat. Mereka panik karena kamu tidak lagi mudah dipermainkan. Mereka panik karena kamu tidak lagi memberi akses kepada orang-orang yang hanya datang ketika butuh, lalu menghilang ketika kamu terluka. Mereka panik karena kamu tidak lagi berdiri di depan pintu yang sama, menunggu orang yang sama, meminta pengakuan yang sama. Kamu telah mengambil kembali kunci dari tangan mereka, dan kini pintu hidupmu tidak lagi terbuka untuk sembarang energi. Versi barumu adalah bukti bahwa luka tidak selalu menciptakan kehancuran. Kadang luka menjadi lorong rahasia menuju kesadaran. Kadang kesepian menjadi tempat pelatihan jiwa. Kadang ditinggalkan menjadi cara semesta mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih tinggi bisa masuk. Dan kamu, jiwa terpilih, telah melewati lorong itu. Kamu telah duduk bersama gelap tanpa membiarkan gelap menjadi namamu. Kamu telah merasakan pahit tanpa menjadikan pahit sebagai bahasa hidupmu. Inilah yang membuat aura dirimu berbeda. Orang bisa merasakannya bahkan sebelum kamu bicara. Ada ketegasan baru di matamu. Ada jarak suci dalam caramu membawa diri. Ada keheningan yang tidak lagi tampak kosong, tetapi penuh makna. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan siapa dirimu. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan perjalananmu kepada orang yang memang tidak berniat memahami. Kamu mulai berdiri seperti gunung, tidak banyak bicara, tetapi seluruh keberadaannya adalah pernyataan. Dan dengarkan ini, tidak semua orang akan senang melihatmu bangkit. Ada yang lebih nyaman ketika kamu terluka, karena luka membuatmu mudah diarahkan. Ada yang lebih nyaman ketika kamu bingung, karena kebingungan membuatmu mudah dipengaruhi. Ada yang lebih nyaman ketika kamu takut, karena rasa takut membuatmu tetap kecil. Maka ketika kamu mulai sembuh, mereka merasa kehilangan kendali. Ketika kamu mulai sadar, mereka merasa kehilangan tempat untuk berkuasa. Ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, mereka merasa seperti sedang kehilangan versi lama dirimu yang bisa mereka gunakan sesuka hati. Tetapi kamu tidak dilahirkan untuk menjadi bayangan dalam cerita orang lain. Kamu tidak datang sejauh ini hanya untuk kembali menjadi seseorang yang mengecil demi kenyamanan mereka. Langit tidak membawamu melewati badai hanya agar kamu kembali takut pada gerimis. Semesta tidak menempamu di api hanya agar kamu menyerah pada percikan kecil. Versi barumu adalah jawaban atas semua malam ketika kamu hampir menyerah tetapi tetap bertahan. Versi barumu adalah tanda bahwa setiap tekanan memiliki maksud tersembunyi. Versi barumu adalah kesaksian bahwa orang yang dibentuk diam-diam oleh penderitaan, suatu hari akan muncul dengan ketenangan yang membuat dunia terdiam. Bagian 2. Mereka panik. Karena kendali lama. Mereka tidak lagi bekerja. Jiwa terpilih, salah satu tanda paling jelas bahwa kamu sudah berubah adalah ketika cara lama. Mereka tidak lagi berhasil memengaruhimu. Dulu, mungkin cukup dengan satu kalimat dingin, hatimu langsung gelisah. Cukup dengan sedikit pengabaian, kamu mulai mempertanyakan nilaimu sendiri. Cukup dengan tatapan merendahkan, kamu merasa perlu membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka sangka. Kamu pernah hidup seperti daun yang mudah digerakkan angin pendapat orang lain. Tetapi sekarang, angin itu berembus, dan kamu tetap berdiri. Inilah yang membuat mereka panik.
bukan karena kamu menyerang mereka, bukan karena kamu membalas dengan suara tinggi, bukan karena kamu mempermalukan siapapun, justru karena kamu diam, tetapi diam yang berbeda. Diam yang dulu mungkin lahir dari takut, sekarang lahir dari kendali diri. Diam yang dulu mungkin menandakan kamu bingung, sekarang menandakan kamu sudah memilih untuk tidak membuang energi. Diam yang dulu membuatmu tampak kalah, sekarang membuatmu tampak tidak tersentuh. Orang-orang yang terbiasa mengendalikanmu melalui rasa bersalah akan kehilangan arah ketika kamu tidak lagi mudah merasa bersalah atas keputusan yang sehat. Mereka yang dulu membuatmu merasa egois saat kamu menjaga batas, kini melihatmu tetap tenang ketika mereka mencoba memancing luka lamamu. Mereka yang dulu memakai kelembutanmu sebagai pintu masuk untuk mengambil lebih banyak dari yang mereka beri, kini menemukan bahwa pintu itu sudah dijaga oleh kesadaran. Kamu tidak lagi menanggapi setiap provokasi. Kamu tidak lagi menjawab setiap tuduhan. Kamu tidak lagi mengejar orang yang sengaja menjauh agar kamu merasa kehilangan. Kamu tidak lagi menjelaskan niat baikmu kepada mereka yang memang ingin salah paham. Dan di titik inilah kekuatan batinmu terlihat begitu besar. Karena kemenangan spiritual yang sejati bukan selalu tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang berhenti dikalahkan oleh pola lama di dalam diri sendiri. Mereka panik karena selama ini mereka mengira kamu bisa diprediksi. Mereka mengira jika mereka diam, kamu akan mengejar. Jika mereka marah, kamu akan meminta maaf. Jika mereka meremehkan, kamu akan membuktikan. Jika mereka menjauh, kamu akan takut ditinggalkan. Jika mereka menahan penghargaan, kamu akan bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Tetapi sekarang pola itu retak. Kamu tidak bergerak seperti dulu. Kamu tidak bereaksi seperti dulu. Kamu tidak membuka hatimu dengan cara lama. Dan ketika seseorang tidak bisa lagi diprediksi oleh orang-orang yang ingin mengendalikannya, maka secara spiritual, ia telah keluar dari lingkaran lama. Versi barumu tidak membutuhkan drama untuk menunjukkan kuasa. Kamu tidak perlu membuat keributan untuk membuktikan kamu sudah kuat. Kamu tidak perlu memperlihatkan semua luka agar orang percaya bahwa kamu pernah sakit. Kamu cukup berjalan dengan cara berbeda. Kamu cukup memilih dengan lebih tenang. Kamu cukup tidak hadir di tempat yang dulu menguras jiwamu. Kamu cukup tidak menjawab panggilan yang hanya datang untuk menarikmu kembali ke masa lalu. Ada kebijaksanaan besar dalam ketidakreaktifanmu. Karena ketika kamu tidak lagi memberi makanan kepada kekacauan, kekacauan itu kehilangan tenaga. Ketika kamu tidak lagi memberi perhatian kepada permainan yang merendahkanmu, permainan itu kehilangan panggung. Ketika kamu tidak lagi menjadikan komentar mereka sebagai kompas, mereka kehilangan kekuatan untuk membelokkan arahmu. Jiwa terpilih, pahamilah ini dengan sangat dalam. Tidak semua perlawanan harus berbentuk suara. Kadang perlawanan paling kuat adalah tidak kembali, tidak menjawab, tidak membuktikan, tidak menyerahkan ketenanganmu, tidak membiarkan seseorang masuk lagi hanya karena mereka mengetuk pintu dengan cara yang pernah meluluhkanmu. Kadang kebangkitan terbesar terjadi ketika kamu berkata dalam batin, "Aku tidak membenci, tetapi aku tidak lagi bersedia menjadi tempat luka ini berulang." Dan semesta melihat keputusan seperti itu. Langit mendengar pilihan yang tidak kamu ucapkan kepada siapapun. Ada kekuatan besar ketika seseorang memilih damai tanpa harus membiarkan dirinya diinjak. Ada kemuliaan ketika seseorang menjaga hati tanpa kembali menjadi bodoh oleh belas kasihan yang tidak seimbang. Ada kedewasaan spiritual ketika kamu bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain, tetapi tetap menutup akses mereka kepada bagian terdalam dari hidupmu. Mereka tidak siap melihat versi ini karena versi ini tidak bisa dipancing seperti dulu. Versi ini tidak bisa ditarik mundur oleh nostalgia palsu. Versi ini tidak mudah dijebak oleh kata manis tanpa perubahan nyata. Versi ini mengenali pola sebelum pola itu selesai dimainkan. Versi ini membaca energi sebelum mulut seseorang menyelesaikan kalimatnya. Versi ini tidak lagi mengorbankan ketenangan hanya untuk menjaga hubungan yang sebenarnya sudah lama mengkhianati keseimbangan. Kamu bukan lagi jiwa yang berjalan tanpa pagar.
Kamu adalah ruang suci yang memilih siapa yang boleh mendekat. Kamu bukan lagi suara yang meminta didengar oleh telinga yang tertutup. Kamu adalah gema yang akan sampai kepada mereka yang memang ditakdirkan untuk memahami. Kamu bukan lagi seseorang yang panik ketika ditinggalkan. Kamu adalah seseorang yang mengerti bahwa kehilangan terkadang hanyalah tangan langit yang sedang membersihkan jalan. Bagian 3. Ketaatanmu kepada panggilan batin. Membuat arah hidupmu berubah. Jiwa terpilih, ada perubahan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Perubahan itu terjadi ketika seseorang mulai taat kepada suara terdalam di dalam dirinya. Bukan suara ego yang ingin menang sendiri. Bukan suara luka yang ingin membalas. Bukan suara ketakutan yang ingin bersembunyi. Tetapi suara halus yang datang dari ruang batin paling jernih. Suara yang berkata, bangun, cukup, arahmu bukan ke sana lagi. Selama ini mungkin kamu terlalu sering mengabaikan suara itu. Ketika hatimu berkata bahwa seseorang tidak tulus, kamu mencoba memaafkan sebelum waktunya. Ketika batinmu berkata bahwa suatu tempat menguras energimu, kamu tetap bertahan karena takut mengecewakan. Ketika intuisi kecilmu memberi tanda bahwa sesuatu tidak seimbang, kamu menutup mata karena ingin percaya bahwa semua akan berubah. Kamu menunda keberanian, lalu menyebutnya kesabaran. Kamu menahan luka, lalu menyebutnya pengorbanan. Tetapi versi barumu tidak lagi hidup seperti itu. Ada ketaatan baru dalam dirimu. Kamu mulai mendengar ketika batinmu memberi tanda. Kamu mulai berhenti ketika hatimu merasa tidak aman. Kamu mulai memilih ketika jiwamu meminta ruang. Kamu mulai mengatakan tidak tanpa merasa harus membuat penjelasan panjang. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua jalan yang ramai adalah jalanmu, dan tidak semua pintu yang terbuka pantas kamu masuki. Inilah perubahan takdir yang sebenarnya. Bukan hanya ketika keadaan luar berubah, tetapi ketika pusat keputusanmu berubah. Dulu kamu mengambil keputusan dari rasa takut kehilangan. Sekarang kamu mulai mengambil keputusan dari rasa hormat kepada dirimu sendiri. Dulu kamu memilih berdasarkan siapa yang akan kecewa. Sekarang kamu memilih berdasarkan apa yang menjaga jiwamu tetap utuh. Dulu kamu bertahan karena takut sendiri. Sekarang kamu berani sendiri jika kebersamaan itu membuatmu kehilangan dirimu. Mereka tidak siap melihat perubahan ini karena ketaatan batinmu membuatmu tidak lagi mudah diseret ke arah mereka. Orang-orang yang terbiasa melihatmu ragu akan terkejut ketika kamu memilih dengan tegas. Orang-orang yang terbiasa melihatmu menunda keputusan akan gelisah ketika kamu bergerak tanpa meminta izin. Orang-orang yang terbiasa menjadi pusat perhatianmu akan bingung ketika kamu mulai memusatkan hidupmu pada pertumbuhan, kedamaian, dan panggilan yang lebih tinggi. Ketaatanmu kepada panggilan batin adalah pintu menuju versi yang lebih agung. Karena setiap kali kamu memilih yang benar, meskipun tidak mudah, ada bagian dari takdirmu yang terbuka. Setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang melemahkanmu, meskipun hatimu masih sayang, ada ruang baru yang disiapkan untuk kekuatan. Setiap kali kamu menolak kembali ke pola lama, meskipun rasa sepi datang menggoda, ada kedewasaan spiritual yang bertambah di dalam dirimu. Jangan remehkan keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil dalam diam. Keputusan untuk tidak membalas pesan yang hanya membawa kekacauan. Keputusan untuk tidak datang ke tempat yang membuatmu merasa kecil. Keputusan untuk tidak menjelaskan dirimu kepada orang yang sengaja memutarbalikkan ceritamu. Keputusan untuk tidur dengan hati lebih damai daripada menang dalam perdebatan yang tidak memiliki akhir. Semua itu adalah batu-batu kecil yang membangun jalan besar menuju versi barumu. Semesta tidak selalu mengubah hidupmu melalui kejadian besar. Kadang perubahan terbesar dimulai dari satu keberanian yang tidak disaksikan siapapun. Satu keputusan untuk berhenti memohon. Satu keputusan untuk tidak mengejar. Satu keputusan untuk merawat tubuhmu, pikiranmu, waktumu, dan energimu. Satu keputusan untuk kembali mencintai hidupmu tanpa menunggu seseorang datang menyelamatkanmu. Dan ketika kamu mulai taat kepada panggilan batin itu, wajahmu berubah. Bukan karena bentuk wajahmu berganti, tetapi karena beban yang dulu menggantung di matamu mulai turun.
Caramu berbicara berubah, bukan karena kamu meniru siapapun, tetapi karena kalimatmu kini lahir dari pusat yang lebih kokoh. Caramu berjalan berubah, bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tetapi karena kaki yang dulu gemetar kini sudah mengenal tanahnya sendiri. Mereka panik karena versi barumu memiliki arah. Orang yang memiliki arah tidak mudah dibelokkan. Orang yang memiliki pusat tidak mudah dikacaukan. Orang yang mendengar panggilan batin tidak mudah digoda oleh keramaian yang kosong. Dan inilah yang membuatmu tampak berbahaya bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Ketenanganmu menjadi cermin yang memperlihatkan kegelisahan mereka. Ketegasanmu menjadi cahaya yang membongkar ketidakjujuran mereka. Pertumbuhanmu menjadi bukti bahwa mereka salah menilaimu. Jiwa terpilih, jangan takut pada perubahan arah. Mungkin ada yang kecewa ketika kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Mungkin ada yang menuduhmu berubah hanya karena kamu tidak lagi bisa dipanggil kapan saja. Mungkin ada yang berkata kamu sombong hanya karena kamu mulai menjaga jarak. Tetapi ingat, tidak semua orang yang kehilangan akses kepadamu berhak menafsirkan kebangkitanmu. Kamu bukan sedang menjadi dingin, kamu sedang menjadi sadar. Kamu bukan sedang menjauh dari kasih, kamu sedang menjauh dari kekacauan. Kamu bukan sedang meninggikan diri di atas orang lain. Kamu sedang mengangkat dirimu dari tempat yang terlalu lama membuatmu menunduk. Dan panggilan batin itu tidak datang untuk menghancurkan hidupmu, melainkan untuk mengembalikanmu kepada jalur yang sejak awal memang disiapkan untukmu. Bagian 4. Batas yang kamu pasang menjadi gerbang kekuatan baru. Jiwa terpilih. Versi barumu membuat mereka panik karena sekarang kamu memiliki batas. Dan batas adalah bahasa yang paling ditakuti oleh mereka yang terbiasa mengambil tanpa bertanya, masuk tanpa mengetuk, menyakiti tanpa merasa bersalah, lalu kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Batasmu bukan tembok kebencian. Batasmu adalah gerbang kesadaran. Batasmu adalah cara jiwamu berkata, aku tetap memiliki hati, tetapi hatiku tidak lagi menjadi halaman terbuka bagi orang yang tidak tahu cara menghormati. Dulu, mungkin kamu merasa bersalah ketika harus menjaga jarak. Kamu takut dianggap berubah. Kamu takut dianggap tidak peduli. Kamu takut dianggap terlalu keras. Karena itu, kamu membiarkan banyak hal melewati garis yang seharusnya tidak dilewati. Kamu membiarkan kalimat kasar masuk terlalu dalam. Kamu membiarkan janji palsu menahanmu terlalu lama. Kamu membiarkan hubungan yang tidak seimbang menguras kekuatanmu sedikit demi sedikit. Tetapi sekarang kamu mulai mengerti bahwa tanpa batas, kebaikan bisa menjadi jalan bagi kelelahan. Tanpa batas, kasih bisa berubah menjadi pengorbanan yang merusak. Tanpa batas, seseorang yang berhati lembut bisa kehilangan dirinya sendiri demi menjaga orang-orang yang bahkan tidak peduli apakah ia baik-baik saja. Maka kamu mulai membangun garis, bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk menyelamatkan sesuatu yang suci di dalam dirimu. Mereka tidak siap melihatmu seperti ini, karena dulu kamu mungkin selalu tersedia. Dulu kamu selalu menjawab. Dulu kamu selalu memaafkan terlalu cepat. Dulu kamu selalu membuka pintu, bahkan setelah pintu itu pernah dibanting di depan wajahmu. Dulu kamu mengira mempertahankan hubungan berarti menanggung semuanya sendirian. Tetapi kini kamu mengerti, hubungan yang sehat tidak meminta satu jiwa menjadi korban agar yang lain merasa menang. Batasmu membuat energi hidupmu kembali. Waktu yang dulu habis untuk memikirkan sikap orang lain, sekarang mulai kembali kepada tujuanmu. Tenaga yang dulu terkuras untuk menjelaskan diri, sekarang mulai dipakai untuk membangun masa depan. Pikiran yang dulu penuh dengan pertanyaan, mengapa mereka berubah, mengapa mereka tega, mengapa mereka tidak mengerti, sekarang mulai diarahkan kepada pertanyaan yang lebih tinggi. Siapa aku setelah semua ini, dan kemana hidupku ingin dibawa? Itulah perubahan besar. Kamu tidak lagi hidup berputar di sekitar luka. Kamu tidak lagi menjadikan perilaku orang lain sebagai pusat harimu. Kamu tidak lagi memberikan kursi utama kepada mereka yang hanya datang membawa kekacauan. Kamu mulai menata ulang ruang batinmu. Ada yang keluar, ada yang tidak boleh masuk lagi.
Ada yang hanya boleh berdiri di luar pagar, dan ada ruang yang sengaja kamu kosongkan untuk kedamaian yang selama ini terlalu sering kamu korbankan. Jiwa terpilih, batas yang kamu pasang akan menguji banyak hubungan. Sebagian orang akan menghormatinya, dan itulah orang-orang yang memang layak berjalan bersamamu. Sebagian akan marah, karena mereka lebih menyukai versi dirimu yang tidak memiliki perlindungan. Sebagian akan menuduhmu berubah, padahal yang berubah hanyalah akses mereka kepadamu. Sebagian akan membuatmu merasa bersalah, karena rasa bersalah adalah tali terakhir yang mereka pakai untuk menarikmu kembali. Tetapi jangan mundur. Setiap kali kamu menjaga batas dengan tenang, kamu sedang mengajari hidup bahwa dirimu berharga. Setiap kali kamu tidak mengizinkan pola lama terulang, kamu sedang menulis ulang naskah takdirmu. Setiap kali kamu memilih damai daripada kembali ke tempat yang melukaimu, kamu sedang memberi pesan kepada semesta bahwa kamu siap naik ke tingkat kesadaran yang baru. Batas bukan berarti kamu tidak mengasihi. Batas berarti kamu mengasihi dengan sadar. Batas bukan berarti kamu sombong. Batas berarti kamu tidak lagi menyerahkan harga dirimu sebagai biaya untuk diterima. Batas bukan berarti kamu lemah. Justru batas adalah tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi membutuhkan validasi dari orang yang salah. Mereka panik karena batasmu mengakhiri permainan lama. Mereka tidak bisa lagi datang sesuka hati membawa luka, lalu pergi membawa energimu. Mereka tidak bisa lagi menggunakan rasa lembutmu untuk mengikatmu. Mereka tidak bisa lagi memaksa kamu hadir di tempat yang membuatmu mengecil. Mereka tidak bisa lagi membuatmu merasa jahat hanya karena kamu memilih sehat. Dan lihatlah apa yang terjadi setelah batas itu berdiri. Suaramu menjadi lebih bersih. Langkahmu menjadi lebih ringan. Tidurmu mulai lebih tenang. Senyummu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perlakuan orang lain. Kamu mulai menemukan kembali bagian-bagian dirimu yang dulu tertinggal di tangan mereka. Kamu mulai mengambil kembali perhatianmu, waktumu, cintamu, dan kekuatanmu. Inilah gerbang kekuatan baru. Bukan kekuatan yang berteriak, tetapi kekuatan yang memilih. Bukan kekuatan yang menyerang, tetapi kekuatan yang menjaga. Bukan kekuatan yang ingin ditakuti, tetapi kekuatan yang tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang memang hanya datang untuk melemahkan. Jiwa terpilih, batasmu adalah altar baru bagi martabatmu. Jaga itu. Jangan minta maaf karena akhirnya kamu belajar melindungi cahaya yang selama ini terlalu banyak diberikan kepada ruang yang gelap. Bagian 5. Ketenanganmu. Menjadi cermin yang membongkar kepanikan mereka. Jiwa terpilih. Ada jenis ketenangan yang membuat orang lain merasa aman, tetapi ada juga ketenangan yang membuat orang tertentu merasa terancam. Ketenanganmu yang sekarang termasuk yang kedua bagi mereka yang terbiasa melihatmu kacau. Karena ketika kamu tenang, mereka tidak bisa membaca kelemahanmu dengan mudah. Ketika kamu tenang, mereka tidak tahu pintu mana yang harus diketuk untuk memancing reaksimu. Ketika kamu tenang, semua permainan yang dulu berhasil menjadi seperti anak panah yang jatuh sebelum menyentuh tubuhmu. Dulu mungkin kamu mudah terguncang. Saat seseorang berubah sikap, kamu langsung mencari kesalahan di dalam dirimu. Saat seseorang berbicara dengan nada dingin, pikiranmu berputar sepanjang hari. Saat seseorang meremehkanmu, dadamu panas dan kamu ingin segera membuktikan bahwa mereka salah. Kamu hidup seperti seseorang yang membawa cermin retak kemana-mana, dan setiap komentar orang lain membuat retak itu semakin tampak. Tetapi kini cermin itu sudah kamu turunkan. Ketenanganmu bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Ketenanganmu bukan berarti hatimu tidak pernah terluka. Ketenanganmu bukan berarti kamu tidak merasakan apapun. Ketenanganmu berarti kamu tidak lagi membiarkan setiap kejadian luar mengambil alih singgasana batinmu. Kamu belajar merasakan tanpa tenggelam. Kamu belajar kecewa tanpa hancur. Kamu belajar melihat kebohongan tanpa harus meledak. Kamu belajar kehilangan tanpa memohon kepada sesuatu yang memang sedang diarahkan keluar dari hidupmu. Inilah kedewasaan spiritual yang membuat versimu sekarang terasa asing bagi mereka. Karena banyak orang lebih siap melihatmu menangis daripada melihatmu damai.
Banyak orang lebih nyaman melihatmu membutuhkan mereka daripada melihatmu cukup dengan dirimu sendiri. Banyak orang lebih senang melihatmu bingung daripada melihatmu jelas. Maka ketika kamu mulai tenang, mereka merasa kehilangan posisi. Ketika kamu mulai penuh, mereka tidak tahu lagi bagaimana membuatmu merasa kurang. Ketenanganmu membongkar banyak hal. Ia membongkar siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya mencintai kemampuanmu untuk selalu mengerti. Ia membongkar siapa yang menghargai keberadaanmu dan siapa yang hanya menyukai manfaat yang bisa mereka ambil. Ia membongkar siapa yang senang melihatmu tumbuh dan siapa yang diam-diam gelisah ketika kamu mulai bersinar. Karena cahaya tidak perlu menuduh kegelapan. Cahaya cukup hadir dan kegelapan otomatis terlihat. Mereka panik karena sekarang kamu tidak lagi memberi pertunjukan emosional yang bisa mereka jadikan bukti bahwa kamu lemah. Kamu tidak lagi mudah terpancing dalam percakapan yang hanya dirancang untuk menghabiskan energi. Kamu tidak lagi menjadikan setiap sindiran sebagai panggilan perang. Kamu tidak lagi berebut kursi dalam ruang yang tidak menghormati kehadiranmu. Kamu memilih diam, pergi, membangun, menyembuhkan, dan membiarkan hidupmu menjadi jawaban. Ada kemegahan dalam ketenangan seperti itu. Ketenangan yang lahir dari luka yang sudah diterima. Ketenangan yang lahir dari kekecewaan yang sudah dipelajari. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan dengan penjelasan. Ada hal-hal yang selesai ketika kamu berhenti memberi tempat. Ada hubungan yang selesai ketika kamu berhenti memaksa. Ada cerita yang selesai ketika kamu tidak lagi membaca ulang halaman yang sama. Jiwa terpilih, jangan merasa bersalah karena menjadi lebih tenang. Jangan merasa bersalah karena tidak lagi mudah bereaksi. Jangan merasa bersalah karena kamu tidak lagi menangis di depan pintu yang sama. Orang yang tidak ikut menyembuhkanmu tidak selalu berhak mengatur bagaimana kamu tumbuh. Orang yang tidak menemanimu saat malam batinmu paling gelap tidak selalu berhak menilai cahaya yang sekarang kamu bawa. Ketenanganmu adalah bukti bahwa badai itu tidak sia-sia. Semua yang pernah mengguncangmu telah mengajarkan akar untuk tumbuh lebih dalam. Semua yang pernah meruntuhkanmu telah mengajarimu membangun dari dasar yang lebih kokoh. Semua yang pernah membuatmu merasa tidak berarti telah membawamu kepada pengertian bahwa nilaimu tidak pernah benar-benar berada di tangan manusia. Sekarang mereka mungkin melihatmu dan merasa ada yang berbeda. Mereka tidak tahu harus menyebutnya apa. Mereka mungkin berkata kamu berubah, kamu jauh, kamu tidak seperti dulu. Tetapi sebenarnya kamu hanya kembali kepada pusatmu. Kamu hanya berhenti menyerahkan kendali batinmu kepada orang lain. Kamu hanya berhenti menjadikan drama sebagai bukti bahwa kamu peduli. Kamu hanya berhenti menukar kedamaianmu dengan kedekatan yang tidak sehat. Dan ketenangan ini akan menjadi medan kemenanganmu. Bukan karena semua orang akan mengerti, tetapi karena kamu akhirnya mengerti dirimu sendiri. Bukan karena semua orang akan meminta maaf, tetapi karena kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf untuk melanjutkan hidup. Bukan karena semua luka hilang, tetapi karena luka itu tidak lagi duduk sebagai raja di dalam dadamu. Versi barumu membuat mereka panik karena kamu sudah menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka ambil. Pusat batin yang tenang. Dan seseorang yang sudah menemukan pusatnya tidak mudah dijatuhkan oleh kebisingan luar. Bagian 6. Cahaya barumu mengubah cara dunia. Membaca. Kehadiranmu. Jiwa terpilih ada saat ketika perubahan dalam dirimu mulai terbaca oleh dunia luar. Bukan karena kamu mengumumkannya, bukan karena kamu berteriak bahwa kamu sudah berubah, bukan karena kamu memaksa siapapun melihatmu, tetapi karena energi seseorang yang benar-benar bangkit tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Ia memancar dari mata, ia terdengar dalam jeda bicara, ia terasa dalam cara seseorang memasuki ruangan. Ia hadir bahkan ketika mulut belum mengucapkan apa-apa. Cahaya barumu bukan cahaya yang dibuat-buat, ia bukan topeng, ia bukan gaya, ia bukan usaha untuk terlihat lebih tinggi dari orang lain. Cahaya ini lahir dari proses yang panjang, dari kejujuran terhadap rasa sakit, dari keberanian menatap diri sendiri,
dari keputusan untuk tidak lagi hidup dalam pola yang sama. Karena itu, cahaya ini memiliki bobot. Orang bisa merasakannya. Ada yang merasa hangat, ada yang merasa tersindir, ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa gelisah, dan semuanya bukan tanggung jawabmu untuk mengatur. Mereka tidak siap karena dulu mereka membaca kehadiranmu dengan kamus lama. Mereka mengira kamu tetap orang yang sama. Mereka mengira kamu masih bisa disapa dengan nada lama, diperlakukan dengan cara lama, ditempatkan dalam posisi lama. Tetapi ketika mereka mencoba, ada sesuatu yang tidak lagi cocok. Seperti kunci lama yang dipaksa masuk ke pintu baru. Mereka merasakan jarak, mereka merasakan ketegasan. Mereka merasakan bahwa energi yang dulu mereka kenal telah bergeser. Inilah yang terjadi ketika seseorang naik tingkat secara batin. Orang-orang yang selaras akan merasa damai di dekatnya. Orang-orang yang tidak selaras akan merasa terganggu tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena cahaya barumu menuntut kejujuran. Kehadiranmu mengingatkan mereka pada hal-hal yang mereka hindari di dalam diri sendiri. Pertumbuhanmu mengingatkan mereka pada keberanian yang belum mereka ambil. Ketenanganmu mengingatkan mereka pada kekacauan yang masih mereka pelihara. Jiwa terpilih, jangan redupkan cahaya hanya karena ada yang silau. Jangan kembali mengecil hanya karena ada yang merasa tertinggal. Jangan berpura-pura tidak berkembang hanya agar orang lain tidak merasa terancam. Itu kebiasaan lama. Itu pakaian lama. Itu cara hidup yang dulu membuatmu kehilangan banyak bagian dari dirimu. Sekarang kamu tidak dipanggil untuk meredup. Kamu dipanggil untuk hadir dengan sadar, lembut, tetapi tidak lagi meminta maaf karena telah bertumbuh. Cahaya barumu mengubah cara dunia memperlakukanmu. Mungkin orang yang dulu mudah menyepelekanmu kini mulai berhati-hati. Mungkin orang yang dulu bicara sembarangan kini mulai menimbang kata. Mungkin orang yang dulu mengabaikan kehadiranmu kini mulai bertanya-tanya mengapa kamu tampak berbeda. Mungkin kesempatan yang dulu terasa jauh mulai mendekat karena kamu tidak lagi memancarkan energi putus asa, tetapi kesiapan. Karena secara spiritual, dunia sering merespons siapa yang kamu yakini tentang dirimu. Ketika kamu merasa tidak layak, kamu menerima terlalu sedikit. Ketika kamu takut kehilangan, kamu bertahan pada sesuatu yang merendahkan. Ketika kamu tidak percaya pada cahaya sendiri, kamu membiarkan orang lain menentukan seberapa terang kamu boleh bersinar. Tetapi ketika keyakinan batinmu berubah, jalan di luar mulai ikut berubah. Bukan seketika seperti pertunjukan, melainkan perlahan seperti fajar yang tidak bisa dicegah. Mereka panik karena cahaya barumu adalah bukti bahwa penilaian mereka tidak final. Mereka mungkin pernah meremehkanmu, tetapi hidup tidak berhenti pada pendapat mereka. Mereka mungkin pernah meninggalkanmu, tetapi kepergian mereka bukan akhir dari nilaimu. Mereka mungkin pernah membuatmu merasa tidak cukup, tetapi ternyata semesta masih menyimpan versi dirimu yang jauh lebih besar daripada dugaan mereka. Dan kini versi itu mulai tampak. Ada orang yang akan mencoba menarikmu kembali dengan mengingatkan siapa dirimu dulu. Mereka akan berkata, kamu dulu tidak seperti ini. Mereka akan menyebut masa lalumu, kesalahanmu, kelemahanmu, air matamu, keputusan burukmu. Mereka akan mencoba menempelkan nama lama pada tubuh yang sudah berubah. Tetapi dengarkan baik-baik, masa lalu boleh menjadi guru, tetapi ia tidak berhak menjadi penjara. Kesalahan lama boleh menjadi pelajaran, tetapi ia tidak boleh menjadi identitas abadi. Kamu berhak tumbuh. Kamu berhak berubah. Kamu berhak menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dikenali oleh orang-orang yang hanya mengenalmu saat kamu terluka. Kamu berhak mekar setelah lama tertutup tanah. Kamu berhak berjalan dengan wajah terangkat setelah sekian lama menunduk. Kamu berhak memiliki cahaya yang tidak bisa dimatikan hanya karena seseorang lebih nyaman melihatmu dalam gelap. Jiwa terpilih, cahaya barumu bukan ancaman bagi orang yang tulus. Cahaya barumu hanya mengganggu mereka yang selama ini mendapat keuntungan dari redupmu. Maka jangan takut jika ada yang menjauh.
Jangan heran jika ada yang tiba-tiba dingin. Jangan panik jika ada yang mulai memperhatikan dengan tatapan berbeda. Itu bukan selalu tanda bahaya. Kadang itu tanda bahwa medan energimu telah berubah dan tidak semua orang bisa masuk ke frekuensi yang sama seperti sebelumnya. Teruslah bersinar dengan rendah hati. Teruslah bertumbuh tanpa menghina. Teruslah maju tanpa perlu menertawakan mereka yang tertinggal. Karena cahaya yang matang tidak sibuk membakar orang lain. Cahaya yang matang hanya menerangi jalannya sendiri, dan siapapun yang siap akan ikut melihat arah. Bagian 7. Kemenangan spiritualmu. Bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa kamu tidak bisa dipatahkan. Jiwa terpilih, bagian terbesar dari versi barumu, bukan terletak pada siapa yang akhirnya menyesal, siapa yang akhirnya panik, atau siapa yang akhirnya sadar bahwa mereka pernah salah menilaimu. Kemenanganmu yang paling agung bukan tentang membuat mereka jatuh. Kemenanganmu yang paling tinggi bukan tentang melihat mereka hancur. Kemenangan spiritualmu adalah ketika kamu tetap menjadi jiwa yang utuh, meski pernah diperlakukan dengan cara yang bisa membuat banyak orang menjadi pahit. Ini penting untuk kamu pahami, karena ketika kamu mulai naik, godaan untuk membuktikan diri akan datang. Akan ada dorongan untuk memperlihatkan bahwa mereka salah. Akan ada keinginan untuk membuat mereka melihat hasilmu. Akan ada bisikan halus yang berkata, sekarang tunjukkan kepada mereka. Tetapi versi barumu harus lebih besar daripada kebutuhan untuk membalas. Versi barumu harus lebih luhur daripada sekadar ingin diakui oleh orang yang dulu gagal melihatmu. Kamu tidak bangkit untuk menjadi serupa dengan mereka yang melukaimu. Kamu tidak sembuh untuk berubah menjadi keras tanpa arah. Kamu tidak diberi kekuatan agar kamu menindas balik. Kamu tidak melewati malam panjang hanya untuk membawa gelap itu kepada orang lain. Kamu dibentuk agar menjadi bukti bahwa luka bisa diubah menjadi kebijaksanaan, bahwa pengabaian bisa diubah menjadi kemandirian, bahwa kehilangan bisa diubah menjadi ruang, dan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari bentuk yang lebih indah. Mereka panik karena mereka mengira kamu akan runtuh. Mereka mengira perlakuan mereka akan membuatmu kehilangan arah. Mereka mengira kamu akan terus berjalan membawa nama mereka sebagai luka. Tetapi ternyata kamu tidak hanya bertahan. Kamu bertumbuh. Kamu tidak hanya sembuh. Kamu naik. Kamu tidak hanya melepaskan. Kamu menemukan dirimu. Dan inilah hal yang paling sulit diterima oleh orang-orang yang pernah meremehkan daya hidupmu. Kemenangan spiritualmu terlihat ketika kamu bisa mengingat masa lalu tanpa kembali menjadi korban di dalamnya. Ketika kamu bisa melihat orang yang pernah menyakitimu tanpa tubuhmu gemetar seperti dulu. Ketika kamu bisa mendengar nama mereka tanpa hati langsung tenggelam. Ketika kamu bisa berkata, itu pernah terjadi. Tetapi itu bukan lagi tempat tinggalku. Inilah tanda bahwa jiwamu telah melewati gerbang besar. Kemenanganmu juga terlihat ketika kamu tidak lagi membutuhkan penonton untuk merasa berarti. Dulu mungkin kamu berharap mereka melihat perjuanganmu. Kamu berharap mereka memahami betapa beratnya kamu bertahan. Kamu berharap mereka meminta maaf, mengakui, memperbaiki, atau setidaknya menyadari. Tetapi sekarang kamu mulai mengerti bahwa sebagian pengakuan tidak akan pernah datang, dan tetap saja hidupmu harus terus berjalan. Kamu mulai berhenti menggantungkan pemulihan pada kesadaran orang lain. Itu kemerdekaan yang sangat besar. Karena selama kamu menunggu mereka mengerti, sebagian jiwamu masih tinggal di masa lalu. Selama kamu menunggu mereka menyesal, sebagian energimu masih terikat pada cerita lama. Selama kamu menunggu mereka kembali sebagai bukti bahwa kamu berharga, kamu masih memberikan kuasa kepada orang yang tidak tahu cara menjaga nilai yang pernah diberikan kepadanya. Tetapi ketika kamu melepaskan kebutuhan itu, kamu mendapatkan kembali hidupmu. Jiwa terpilih, kemenanganmu adalah ketika kamu bisa berjalan tanpa membenci, tetapi juga tanpa kembali. Kemenanganmu adalah ketika kamu bisa memaafkan secara batin, tetapi tetap menjaga batas secara nyata. Kemenanganmu adalah ketika kamu tidak lagi membiarkan masa lalu mengatur cara kamu melihat masa depan.
Kemenanganmu adalah ketika kamu tidak lagi mempertanyakan mengapa mereka tidak memilihmu, karena kamu sendiri akhirnya memilih dirimu. Mereka mungkin akan panik melihat versi ini karena versi ini tidak lagi haus persetujuan. Versi ini tidak lagi mudah terhipnotis oleh pujian. Versi ini tidak lagi runtuh karena kritik. Versi ini tidak lagi menjadikan penolakan sebagai akhir cerita. Versi ini mengerti bahwa sebagian orang hanya diizinkan hadir untuk membangunkan kekuatan, bukan untuk tinggal selamanya. Dan saat kamu memahami itu, hidup menjadi lebih luas. Kamu tidak lagi berjalan membawa dendam seperti batu di dada. Kamu tidak lagi menoleh setiap kali masa lalu memanggil. Kamu tidak lagi menganggap setiap kehilangan sebagai hukuman. Kamu mulai melihat semuanya sebagai penyusunan ulang. Yang hilang memberi ruang, yang pergi memberi pelajaran, yang menyakiti membongkar batas, yang meremehkan menyalakan api, yang menolak mengarahkanmu kepada jalan yang lebih tepat. Inilah kemenangan spiritual yang tidak bisa direbut siapapun. Kemenangan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam cara kamu bernapas. Kemenangan yang tidak selalu diumumkan, tetapi terdengar dalam keheninganmu. Kemenangan yang tidak selalu membawa tepuk tangan, tetapi membawa kedamaian yang sangat mahal. Kemenangan yang membuatmu akhirnya berkata, "Aku tidak sama lagi, dan aku tidak perlu kembali menjadi siapapun yang membuat mereka nyaman." Jiwa terpilih, versi barumu bukan pembalasan. Versi barumu adalah kesaksian. Kesaksian bahwa kamu bisa dilukai tanpa kehilangan cahaya. Kesaksian bahwa kamu bisa direndahkan tanpa kehilangan martabat. Kesaksian bahwa kamu bisa ditinggalkan tanpa kehilangan arah. Kesaksian bahwa kamu bisa hampir menyerah, tetapi tetap dipanggil pulang oleh kekuatan yang lebih besar dari rasa sakitmu. Penutup. Maka dengarkan deklarasi ini dengan seluruh keberanian yang masih berdenyut di dadamu. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu bukan lagi jiwa yang mudah dipatahkan oleh kata-kata dingin. Kamu bukan lagi hati yang selalu meminta izin untuk bernapas. Kamu bukan lagi seseorang yang harus membuktikan nilai kepada orang yang sengaja menutup mata. Kamu telah melewati terlalu banyak badai untuk kembali takut kepada awan. Versi barumu telah berdiri. Mereka boleh panik. Mereka boleh bingung. Mereka boleh berkata kamu berubah. Mereka boleh mencoba memanggilmu dengan nama lama. Mereka boleh mengungkit masa lalu. Mereka boleh pura-pura tidak melihat cahaya yang kini memancar dari langkahmu, tetapi tidak ada satupun dari itu yang mampu membatalkan kebangkitanmu. Karena yang sedang terjadi padamu bukan perubahan kecil. Ini perpindahan besar. Ini pembaruan jiwa. Ini saat ketika langit seolah berkata, "Cukup sudah masa kecil batinmu. Sekarang berdirilah sebagai seseorang yang tahu nilainya." Kamu tidak perlu membenci siapapun untuk melangkah maju. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk terlihat tinggi. Kamu tidak perlu membalas luka agar disebut kuat. Kekuatanmu justru terlihat ketika kamu tetap bersih meski pernah diseret ke tempat yang kotor. Kekuatanmu terlihat ketika kamu tetap lembut tanpa kembali menjadi lemah. Kekuatanmu terlihat ketika kamu tetap terbuka kepada hidup, tetapi tidak lagi membiarkan sembarang tangan menyentuh ruang terdalam jiwamu. Hari ini, jadikan pesan ini sebagai tanda. Tanda bahwa kamu tidak perlu kembali ke pola lama. Tanda bahwa kamu tidak perlu mengecil lagi. Tanda bahwa kamu tidak perlu menjelaskan cahaya kepada orang yang memilih tinggal dalam gelap. Tanda bahwa kamu tidak perlu menunggu mereka siap melihat versi barumu. Karena tugasmu bukan membuat mereka nyaman dengan kebangkitanmu. Tugasmu adalah setia pada panggilan yang membuatmu bangkit. Biarkan mereka menyaksikan dari kejauhan. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka menyadari dengan caranya sendiri. Tetapi kamu teruslah berjalan. Jangan menoleh terlalu lama. Jangan berhenti di depan pintu yang sudah tertutup. Jangan mengukur masa depan dengan luka masa lalu. Jangan menyerahkan arah hidupmu kepada tangan yang pernah membuatmu ragu terhadap dirimu sendiri. Kamu adalah jiwa yang ditempa, bukan dibuang. Kamu adalah jiwa yang dipisahkan,
bukan ditinggalkan. Kamu adalah jiwa yang dibersihkan, bukan dihukum. Kamu adalah jiwa yang dipanggil untuk naik, bukan untuk selamanya tinggal di tempat yang sama. Dan versi barumu adalah bukti bahwa semesta tidak pernah salah membentuk seseorang yang bersedia bertahan dengan hati yang tetap hidup. Maka mulai saat ini, berdirilah dengan tenang, berjalanlah dengan sadar, bicaralah seperlunya, pilihlah dengan tegas, kasihilah tanpa kehilangan diri, maafkan tanpa membuka semua pintu, berkembanglah tanpa meminta restu dari mereka yang hanya mengenal versi lamamu, karena hidupmu sedang memasuki wilayah baru, dan tidak semua orang dari bab lama bisa ikut masuk. Inilah deklarasi terakhir untuk jiwa yang sedang bangkit. Kamu tidak datang sejauh ini untuk kembali menjadi kecil. Kamu tidak menangis sebanyak itu hanya untuk tetap menjadi tawanan masa lalu. Kamu tidak ditempa begitu lama hanya untuk menyerahkan mahkotamu kepada rasa takut. Versi barumu telah lahir, dan siapapun yang tidak siap melihatnya harus belajar menerima bahwa cahaya tidak meminta izin kepada kegelapan untuk bersinar. Jika pesan ini terasa menyentuh hatimu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa jiwamu menerima panggilan ini. Berlangganan saluran ini agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan baru bisa sampai kepadamu tepat pada waktunya. Tuliskan komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap berjalan bersama versi barumu. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang bangkit diam-diam, agar ia tahu bahwa perubahan yang sedang ia alami bukan kebetulan, melainkan panggilan besar dari hidup yang sedang membawanya pulang kepada kekuatannya sendiri.